Halo anak-anak kami seluruhnya dimanapun Anda berada. Senang sekali pada kesempatan kali ini kita boleh berjumpa lagi dalam pembahasan kisi-kisi ujian sekolah IPA SMP. Langsung saja pada soal yang pertama. Upaya yang dilakukan untuk mendapatkan tekanan yang besar adalah A. Meningkatkan gaya tekan dan memperkecil luas bidang. B. Mengurangi gaya tekan dan memperbesar luas bidang. C. Meningkatkan gaya tekan dan memperkecil luas bidang. D. Meningkatkan gaya tekan dan memperbesar luas bidang. Perlu kita ingat dulu rumus daripada tekanan ya. P sama dengan F per A. Hubungan antara P dan F di sini adalah berbanding lurus ya. Artinya jika gaya tekannya dinaikkan, maka tekanannya juga akan naik. Jika gaya tekannya diperkecil, maka tekanannya juga makin kecil. Untuk P dan A, di sini hubungannya adalah berbanding terbalik ya. Artinya kalau A-nya kita perbesar, maka P-nya akan semakin kecil. Jika A-nya kita perkecil, maka otomatis tekanannya akan semakin besar. Jadi di sini diminta upaya ya, upaya untuk menambah besar tekanan. Option A kita perhatikan meningkatkan gaya tekan dan memperkecil luas bidang. Meningkatkan gayanya. Ketika gayanya kita tingkatkan atau kita perbesar, maka otomatis P-nya akan besar karena hubungan P dan F itu berbanding lurus ya. Memperkecil luas bidang. Kalau luas bidangnya kita perkecil, otomatis P-nya juga akan semakin besar karena hubungannya berbanding terbalik. Nah, berarti option ini sudah benar. Option itu benar. Untuk option B mengurangi gaya tekan. Kalau kita kurangi F atau kita perkecil, maka P-nya akan semakin kecil juga. Nah, ini salah. Ini bukan upaya. Besar luas bidang. Kalau luas bidangnya kita perbesar, maka makin kecil. Maka ini juga salah. Nah, C. Meningkatkan gaya tekan dan memperkecil luas bidang. Ini option A dan C ini sama ya. Jadi ada dua kemungkinan nanti untuk yang nomor 11 ini bisa A, bisa C. Untuk opsi D itu meningkatkan gaya tekan dan memperbesar luas bidang. Meningkatkan gaya tekan tadi ya, memperbesar luas bidang. Kalau memperbesar ini semakin besar nanti, ininya semakin kecil. Jadi salah. Di sini salah. Memperbesar ini salah. Jadi opsi yang paling benar, yang paling sesuai adalah A dan C. Lanjut pada soal berikutnya. Buah kelapa yang masih menggantung di pohon kelapa, pohon memiliki massa kira-kira 2,5 kg. Jika ketinggian pohon kelapa tersebut 8 meter dan percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, besar energi potensial buah kelapa tersebut adalah energi potensial itu EP sama dengan MGH. Massa kali percepatan gravitasi bumi dikali dengan ketinggiannya. Massa buahnya itu adalah 2,5 dikali dengan percepatan gravitasi bumi 10 kali dengan ketinggiannya 8 meter ini 2,5 kali 10 25 kali 8 200 ya. 200. Satuan daripada energi itu adalah joule ya. Jadi yang paling sesuai adalah option B. Ya. Lanjut pada soal berikutnya. Salah satu tanda akan terjadi bencana tsunami adalah A. Air laut tiba-tiba surut setelah terjadi gempa. B. Angin kencang dan langit gelap. C. Ombak besar. D. Intensitas curah hujan tinggi.
Air laut tiba-tiba surut setelah terjadi gempa. Ini salah satu tanda ya, bisa jadi satu tanda kalau misalnya akan terjadi tsunami, karena uh, surutnya air laut atau pasang surut ini akan disusul dengan pasang naik ya. Kalau terjadi surut air laut, maka biasanya akan disusul dengan pasang naik air laut itu. Maka ini salah satu tanda. Untuk B-nya angin kencang langit gelap itu salah. Ombak besar juga tidak mungkin. Dan cuaca hujan juga bukan menjadi tanda, salah satu tanda akan terjadinya tsunami. Jadi opsi yang paling benar adalah option A. Mixer digunakan pada proses pembuatan kue. Perubahan energi yang terjadi pada mixer adalah perubahan energi listrik menjadi mixer ini digunakan untuk di sini mencampur bahan-bahan kue ya. Jadi untuk perubahan energi yang terjadi pada proses pada alat mixer ini adalah mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Ya, energi kalor salah, energi bunyi salah. Energi listrik menjadi energi gerak, yaitu energi kinetik ya ini. Energi kinetik itu atau energi gerak. Jadi opsi yang paling sesuai adalah opsi C. Kita lanjut ke soal yang terakhir. Perhatikan gambar jungka-jungkit berikut. Jika jarak PQ 1,5 meter dan QR 1 meter, jarak dari PQ 1,5 dan QR 1 meter, agar jungka-jungkit menjadi seimbang yang dapat dilakukan adalah agar jungka-jungkitnya seimbang berarti sebenarnya ini titik tumpunya, berat di sebelah kiri harus sama dengan berat di sebelah kanan, maka jungka-jungkitnya akan seimbang ya. Ini adalah W1, ini adalah W2 saya buat. Jadi biar seimbang maka W1 dikali R1 jaraknya itu harus sama dengan W2, berat W2 dikali dengan jaraknya. 200 Newton dikali 1,5. 200 Newton dikali 1,5 sama dengan 360 dikali 1 ya. 200 dikali 1,5 itu 300. 360 dikali 1, 360. Berarti lebih berat yang di sebelah kanan ya. Selisihnya ada 60. Sebelah kiri 300 dan sebelah kanan 360. Jadi ini tidak dikatakan seimbang karena berbeda. Harusnya sama. Sebelah kiri dan sebelah kanan itu harusnya sama. Kita perhatikan option bagian A. Menggeser beban 200 Newton sejauh 30 cm menjauhi Q. Artinya ini beban 200 Newton. Kita geser menjauhi Q ya. Ini Q. Maka kita geser ke sana. Sejauh 30 cm. Berarti nanti 1,5 ini kita tambah dengan 30 cm. Maka totalnya adalah 1,8 meter ya. Oke. 1,8 meter. Sedangkan yang sebelah sini tetap ya. Berarti ini kita ganti aja. 1,8. 200 kali 1,8 hasilnya adalah 200 kali 1,8 hasilnya adalah 360. Berarti sama ya, 360 sebelah kiri dan 360 juga sebelah kanan. Jadi di sini sudah seimbang. Jadi opsi A ini betul ya. Kita coba perhatikan opsi B. Menggeser beban 360 Newton sejauh 15 cm mendekati Q. Mendekati Q, kita geser kemari sejauh 15 cm ya. Berarti nanti yang 1 meter ini
artinya 1 meternya sama dengan 100 cm, kita kurangi dengan 15 cm, jadi 85 cm nanti ya. 85 cm kalau kita bawa ke meter berarti 0,8. 0,8 kita coba hitung, berarti ini kita pakai yang sebelum ditambah tadi ya. Oke, ini 1,5 tadi sebelum digeser, 360 dikali 0,85, 200 kali 15 itu 300, 360 dikali 0,85, 360 dikali 0,85 itu 306 ya, 306. Berarti lebih besar yang sebelah kanan. Jadi ini juga opsinya salah ya, yang B. Untuk C, menambah beban 50 Newton ke atas beban 200 Newton. Artinya di sini kita kasih lagi beban di atasnya. Yang besarnya bebannya itu adalah 50 Newton. Jadi total keseluruhan nanti adalah 200 tambah 50 adalah 250. 10. Ini jaraknya tetap ya. Ini juga jaraknya tadi yang masih yang 1 cm. Ini 250. Jadi kalau kita kalikan 250 kali 1,5 adalah 375. Berarti sedangkan sebelah kanannya adalah 360. Akan lebih besar yang sebelah kiri. Nanti ini akan turun, ini akan naik ya, seperti itu. Karena lebih berat di sini. Maka di situ tidak akan seimbang. Harusnya kalau seimbang dia posisinya ini rata ya, di atas ini. Posisinya rata. Nah, ini titik tumpunya, maka di sini dia datar seperti ini. Berarti opsi C ini salah. Opsi D kita periksa lagi, menambah beban 120 Newton ke atas beban 200 Newton. Artinya di atas 200 Newton ini kita tambah beban yang besarnya di 120 Newton. Kalau kita jumlahkan nanti 120 ditambah 200 ini adalah 320. 320 ya. 320 kita kalikan 1,5. Berarti 480. Sementara di sebelah kiri 360, berarti ini lebih beratnya di sini. Ya, ini otomatis salah ya, karena ditambah 50 tadi sudah salah. Lagi ditambah 120 makin berat ya di sini. Ini salah. Oke, jadi opsi yang paling sesuai itu adalah opsi A. Baik, terima kasih untuk video kali ini. Sampai jumpa pada video berikutnya. Dan terima kasih.